selamat siang. Perkenalkan, nama saya Francisca Sunggu dengan NIM 333240094. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan Shift 3 Praktikum Statistika 2 Modul 2 Pengujian Hipotesis. Nah, yang pertama di sini ada jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis adalah bagian dari statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu klaim atau hipotesis tentang parameter dalam suatu populasi. Kemudian menarik kesimpulan menentukan hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang diukur dari sampel. Secara sederhana, uji hipotesis merupakan cara untuk menguji apakah suatu pernyataan atau dugaan tentang populasi dapat didukung atau ditolak oleh data yang ada. Nah, selanjutnya, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkah dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Pertama, menentukan hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, tentukan hipotesis nol atau H0 yang menyatakan kondisi yang dianggap benar dan hipotesis alternatif yang merupakan dugaan peneliti. Perumusan hipotesis harus jelas mencerminkan tujuan penelitian dan parameter yang diuji. Yang kedua, menunjukkan tingkat signifikansi atau A. Tingkat signifikansi A adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 yaitu menolak H0 sebenarnya benar. Nilai A yang umum digunakan adalah 0,01 atau 0,05 atau 0,10. Semakin kecil nilai A, semakin ketat standar penolakan H0. Yang ketiga yaitu menentukan statistik uji yang tepat. Nah, kita pilih uji statistik yang sesuai berdasarkan jenis data, ukuran sampel, dan pengetahuan tentang parameter populasi. Nah, di sini ada tiga macam uji. Yang pertama ada uji Z digunakan jika N lebih dari sama dengan 30 atau simpangan baku populasinya diketahui. Lalu ada uji T digunakan jika N kurang dari 30 dan simpangan baku populasinya tidak diketahui. Lalu ada uji C-square untuk pengujian variansi atau data kategori. Yang keempat, ada penentukan daerah penolakan atau critical region. Daerah kritis atau daerah penolakan adalah interval nilai di mana hitungan suatu statistik uji yang berada dalam interval tersebut akan ditolak hipotesis nolnya. Nah, tentukan nilai kritis ZA atau ZA berdasarkan distribusi yang digunakan dan jenis uji. Ada left tail, ada right tail, dan ada two tail. Nah, daerah penolakan adalah area di mana H0 akan ditolak jika statistik uji jatuh di sana. Yang kelima, yaitu menghitung nilai statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Statistik uji adalah nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk menentukan apakah hipotesis nol atau hipotesis alternatif yang lebih mungkin benar. Distribusi sampling dari statistik uji dapat digolongkan berdasarkan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Statistik sampel digunakan untuk mendefinisikan daerah penolakan. Lalu nomor 3, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Yang pertama, left tail test yaitu uji pihak kiri. Uji ini digunakan jika H1 menyatakan bahwa parameter lebih kecil dari nilai yang diuji. Bentuk hipotesisnya adalah H0 banding U sama dengan U0 dan H1 banding U kurang dari U0. Daerah penolakan berada di sisi kurva distribusi. Nah, ini daerah penolakannya di mana H0 banding Z kurang dari min ZA atau T kurang dari T. Nah, yang kedua ada right tail test atau uji pihak kanan. Nah, uji ini digunakan jika H1 menyatakan bahwa parameter lebih besar dari nilai tertentu. Bentuk hipotesisnya adalah H0 banding U sama dengan U0 dan H1 banding U lebih dari U0. Daerah penolakannya berada di sisi kanan kurva. Yang terakhir atau two-tailed test yaitu uji dua ekor, yaitu uji ini digunakan jika H1 menyatakan bahwa parameter tidak sama dengan nilai yang diuji. Bentuk hipotesisnya adalah H0 banding U sama dengan U0 dan H1 banding U tidak sama dengan U0. Daerah penolakan berada di kedua sisi kurva distribusi. Nah, selanjutnya nomor 4, berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam sebuah penelitian jurnal dilakukan pengujian hipotesis dalam menilai metode pembelajaran dan perilaku siswa, di mana pendidik menguji apakah pendekatan pengajaran tertentu secara signifikan meningkatkan hasil pembelajaran. Yang kedua, penelitian ini mengilustrasikan pengujian hipotesis di bidang kesehatan, menggunakan uji T untuk menganalisis data medis untuk kelompok pasien tunggal guna menentukan efektivitas pengobatan. Nah, selanjutnya kita bakal ke soal yang terakhir. Di sini nomor 5 ada sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 mili. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dan ukuran sampel 25 botol. Diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 mili dengan standar deviasi 50 mili. Hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2. Nah, ini termasuk right tail. Nah, kita bakal selesaikan nomor 5 dengan software RStudio. Nah, untuk soal nomor 5 ini right tail. Pertama kita bakal menentukan hipotesis. Nah, ini H0 banding U kurang dari mu 0, ini untuk melihat volume rata-rata yang tidak melebihi 900 mili. Nah, untuk H1 banding U lebih dari mu 0, ini untuk melihat volume rata-rata melebihi 900 mili. Atau yang ini yang right tail testnya.
Nah, selanjutnya kita bakal menginput data yang diketahui pada soal tadi. Nah, N5 ini number of sampel-nya, di mana tadi ada 25 botol minyak goreng yang dijadikan sampel pengujian. Nah, terus untuk M5-nya ini yaitu mu nol atau nilai hipotesis nolnya, di mana nilai rata-rata populasi yang ditetapkan dalam mak nolnya itu yaitu 900 mili. Nah, terus untuk X bar 5 sama dengan 930, ini tuh berarti rata-rata populasi yang sebenarnya atau nilai alternatif yang diasumsikan benar saat menghitung kesalahan tipe 2 yaitu 930 mili. Nah, sigma 5 sama dengan 50 dia itu standar deviasi, di mana simpangan baku populasi yang diketahui yaitu 50 mili. Nah, terus kita bakal mencari nilai kritis. Nah, di sini ada alfa 5 sama dengan 0,05. Alfa ini yaitu tingkat signifikansi, di mana dia adalah dia dia adalah probabilitas melakukan kesalahan tipe 1 yaitu menolak ke 0 padahal benar. Nah, nilai 0,05 ini berarti tadi tingkat signifikansinya itu 5%. Nah, selanjutnya ada Z alfa 5. Nah, dia ini itu nilai Z kritis yang menjadi batas daerah penolakan. Sama dengan Q norm. Q norm ini kuantum normal dan satu min alfa. Nah, kita bakal print si Z alfa 5-nya atau si nilai Z kritisnya. Nah, selanjutnya kita bakal menghitung batas kritis rata sampel untuk menerima nol. Nah, di sini X kritikal, terus kurang dari M5 ditambah Z alpha kali sigma 5 dibagi square root dari sin 5. Nah, nanti bakal muncul X kritikalnya. Terus selanjutnya kita bakal menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2. Nah, Z betanya ini nilai Z yang menunjukkan posisi si X kritikal tadi. Nah, di mana, nah si X kritikal tadi. Terus kurang dari X kritikal dikurang X bar 5 dibagi sigma 5 dibagi square root 5. Nah, terus ini beta kurang dari pi norm Z beta eh, probabilitas gagal menolak H0 padahal H1 benar. Terus beta nah ini probabilitas gagal menolak H0 padahal H benar nanti bakal terlihat ya. Nah, selanjutnya kita akan run. Oke, di sini udah terlihat kalau misalnya nilai kritisnya itu Z alfanya ada di 1,644 atau bisa kita bulatkan jadi 1,645. Terus untuk batas kritisnya atau X kritikalnya itu ada di 916,44 atau bisa dibulatkan jadi 916,45. Nah, di sini terlihat kalau Z beta atau probabilitas kesalahan tipe 2-nya ada di 0,087 atau sama aja kayak 8,8%. Nah, jadi kesimpulan soal nomor 5, probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 atau beta adalah sebesar 0,087 atau sama dengan kita bulatin ke atas jadi 8,8%. Artinya terdapat peluang sebesar 8,8% bahwa pengujian ini gagal menolak H0, di mana yang volumenya kurang dari 900 mili tadi. Nah, artinya terdapat peluang sebesar 8,8% bahwa pengujian ini gagal menolak H0 yang menyimpulkan bahwa volumenya kurang dari 900 mili. Padahal kenyataannya volume rata-ratanya minyak gorengnya itu ada di 930 mili. Nah, sekian penyelesaian nomor 5 menggunakan software RStudio. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.